Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada Gimana sehat, Pak? Alhamdulillah kami sehat Ustaz. Semoga Ustaz juga selalu Alhamdulillah. sehat walafiat. Amin. Hmm. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami ikut arahan Ustaz sesuai dengan keleluasan Ustaz saja kapanpun dimulai. Udah siap insya Allah. Barusan ini dulu ada sesuatu. Udah insya Allah udah Alham- siap insya Allah. Musta'id insya Allah. Alhamdulillah. Dan ini nampaknya juga apa di layar kami juga sudah terlihat PDF dari hadis yang hendak dibahas. Nah. Alhamdulillah. Barusan Anas lupa nyimpennya ini apa kok nggak muncul ternyata salah. Ya, udah muncul ya? Sudah terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kok cuma 18 hadis di Ana ya? Bentar. Masih loading kali ya? Nah, Ada. Alhamdulillah. Kita mulai aja apa gimana? silakan Ustaz, kami ikut Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan hadis ya tentang adab yang diambil dari kitab Sahih Al-Bukhari ya, yang mana pembahasan hadis kali ini ya itu adalah ya meskipun memang secara judul ya karena memang ketika anak ambil dari kitab hadisnya memang secara judul itu membunuh anak karena takut makan bersamanya atau karena takut miskin ya. Meskipun memang dalam hadis ini ya ada beberapa dosa ya atau ada beberapa hal lainnya ya yang wajib kita ketahui juga beberapa faidah bukan hanya sekedar membunuh anak karena takut makan bersamanya alias takut miskin saja tetapi ada hal-hal lain ya yang harus kita ketahui. Kita baca dulu hadisnya ya. Nanti mungkin ke depannya bisa gantian baca hadis ya biar apa namanya terbiasa dengan lafaz-lafaz Arab ya. Bismillah. Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Mansur an Abi Wa'il an Amr bin Surahbil an Abdillah qalat qultu ya Rasulullah ayyu dzambin a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka thumma qala ayyu qala an taqtula waladaka khasyata an yakula ma'ak qultu thumma ayyu qala an tuzani
khalilata jarika wa anzalallahu tasdiqa qouli Nabi sallallahu alaihi wasallam walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar surat Al-Furqan ayat 68. Hadis ini ya yaitu adalah hadis dari Abdullah. Abdullah di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mana bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, dosa apa sih yang paling besar ya? Dosa apa yang paling besar atau yang paling agung itu dosa yang seperti apa?" Kemudian Nabi SAW menjawab, "Antaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu adalah engkau ya menjadikan sekutu atau tandingan terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal dialah yang telah menciptakanmu. Qultu tsumma ayyu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan apalagi? Kemudian Nabi mengatakan antaktula waladaka khasyata an yaqula ma'ak. Yaitu adalah engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu alias takut miskin. Qultu tsumma ayyu. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi SAW mengatakan antuzania halilata jarika. Yaitu adalah engkau berzina dengan istri tetanggamu. Wa anzalallahu tasdiqu qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tadi baca tersebut yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 68 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la yad'una ma'allahi lan akhar. Hadis ini ya ada beberapa faedah yang harus kita ketahui ya, bukan harus lagi tapi wajib kita ketahui. Pertama, ketika hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 3 macam dosa, yaitu melakukan kesyirikan ya, membunuh tadi anak karena takut makan bersamanya, kemudian menzinai istri tetangga. Hadis ini di antara faedahnya apa untuk menjelaskan kepada kita kalau dosa itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ya, memiliki tingkatan dosa yang berbeda-beda. Ya, dosa yang pertama yang paling besar tentu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, kalau kita tadi membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang dinukilkan dalam hadis tersebut, ya, yaitu adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat 68 meskipun kalau dalam hadis hanya sekedar potongannya saja ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ada lanjutannya. Ya lanjutannya apa? Wala yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haqqi wala yaznuna wa may yaf'al dzalika yalqa athaman. Ya, untuk menguatkan nih sabda Nabi SAW ini, maka Allah menurunkan ya salah satu ayat yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang sama ya dengan hadis tersebut menjelaskan tentang di antaranya adalah tiga dosa. Ya, 3 dosa itu apa aja tadi? Syirik, kemudian membunuh, ya. Kemudian yaitu adalah berzina. Atau salah satunya di sini lebih spesifik lagi yaitu adalah menzinahi istri tetangga. Faedahnya apa nih? Digabungkan antara 3 dosa tadi bukan hanya sekedar menjelaskan tingkatan dosa saja. Ada salah satu penjelasan yang sangat bagus ya dari Imam Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Beliau menjelaskan kepada kita wadalat hadhil ayatu ala annahu laisa ba'dal kufri a'dhamu min qatli nafsi bighairil haqqi tsumma zina. Walihada thabata fi hadis zina al-qatlu liman kana musanan au aqsal jida ya au aqsal jaldi ya liman kana ghairu muhsanin. Kata Imam Qurtubi ya, digabungkannya 3 dosa dalam surat Al-Furqan ayat 68 sebagai penegasan hadis ini. Salah satu faedahnya apa? Ketika sudah menjelaskan syirik, kemudian dilanjut membunuh dan zina,
Kata Imam Qurtubi ingin menunjukkan bahwasannya tidak ada dosa ya yang lebih besar setelah kekufuran alias setelah kesyirikan kecuali adalah membunuh. Ya, terserah membunuhnya tadi yang jelas bighairil haqqi. Salah satunya adalah membunuh anak karena takut miskin atau takut makan bersamanya. Dan yang kedua yaitu adalah berzina. Salah satunya adalah menzinahi istri tetangga. Jadi kata Imam Qurtubi mengatakan dalam kitab tafsirnya digabungkan tiga dosa tersebut antara syirik, membunuh dan zina untuk menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak ada dosa yang lebih besar setelah kekufuran dan kesyirikan kecuali membunuh dan zina. Nah, ini salah satu faedah yang harus kita pahami. Ya, meskipun kita sering mendengar ya salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa Rasulullah SAW bersabda menjelaskan kepada kita ar-riba isnani wasab'una baban adnaha mislu ityani rajuli ummahu. Dalam sebuah hadis mengatakan bahwasanya riba itu adalah 72 pintu. Ya, terbuka pintu-pintu dosa. Yang paling ringan adalah seseorang yang menggauli atau yang paling ringan itu seperti seorang yang menggauli ibunya. Nah, bagaimana mengkompromikan perkataannya Imam Qurtubi yang mengatakan tidak ada dosa yang paling besar ya setelah kekufuran atau kesyirikan itu adalah zina dan membunuh. Tapi di sisi lain ada hadis yang lain. Ya, dosa yang paling besar setelah syirik itu yaitu adalah riba. Kenapa? Karena paling ringannya itu adalah seperti orang yang berzina dengan ibunya. Ternyata hadis ya yang mengatakan bahwasanya dosa riba itu apa namanya saking besarnya itu seperti zina bersama ibunya itu adalah hadis yang lemah. Ya, yang dinilai oleh para ulama itu adalah hadis hadis yang lemah. Ya, karena memang apa namanya sanadnya juga sangat lemah. Ya, meskipun memang hadisnya lemah tapi harus kita pahami itu termasuk daripada dosa besar. Kemudian, ya, faedah yang lain ya dari hadis yang kita bahas kali ini, ya, ketika Ibnu Mas'ud menjelaskan kepada kita bahwasannya dosa yang paling besar itu apa? Ya, urutan yang pertama, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yaitu adalah engkau membuat tandingan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dosa yang paling besar yang pertama itu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita ketahui baik dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala begitu juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul Thalathah atau salah satu usul. Di situ dikatakan bahwasanya annallaha la yarda ayyushraka ma'hu fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah ridho ayyushraka ma'hu fi ibadatihi, tidak ridho terhadap orang-orang yang apa? Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, baik disekutukannya itu dengan para malaikat atau disekutukannya itu kepada para nabi. Padahal dua makhluk ini adalah makhluk yang mulia, Allah tidak ridho. Bagaimana kalau seandainya kesyirikan tersebut dilakukan kepada selain mereka? Ya, yang dikatakan orang soleh, padahal kita belum tentu juga tahu itu apakah soleh atau tidak. Ya, yang mereka beribadah kepada kuburan, katanya kuburan wali. Ya, apakah benar atau tidak? Ternyata banyak kuburan palsu juga. Ya, artinya, ya kenapa dosa yang paling besar itu adalah kesyirikan? Karena memang apa? Allah tidak meridhoi ya tentang perbuatan tersebut, sehingga itu termasuk daripada dosa yang paling besar. Hal yang lainnya yang harus kita ingatkan kembali, ya mungkin sebagian ikhwan-ikhwan atau teman-teman juga eh,
sebagian kita sudah mempelajari kitab tauhid, ya, mempelajari usul salasa atau salah satu usul. Ya, kenapa Allah tidak ridho terhadap perbuatan kesyirikan itu sendiri? Karena memang kesyirikan itulah yang termasuk daripada kedzaliman yang paling besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Luqman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menjelaskan kepada kita semuanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ya, wahai anakku, ya, yaitu penjelasan kepada anaknya tersebut mengatakan apa? La tusyrik billah. Ya, engkau jangan melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inna syirka la dzulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah termasuk kezaliman yang sangat besar. Alasan yang kedua kenapa Allah tidak ridho yang berujung dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat yang sangat familiar yang sering kita dengar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, "Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman adzima." Surat An-Nisa ayat 48. Ya, kenapa Allah tidak ridho, bahkan termasuk dosa yang paling besar, yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah berarti dia telah melakukan dosa yang begitu besar. Alasan yang lain kenapa syirik itu adalah dosa yang paling besar karena Allah tidak ridho, kenapa? Karena kesyirikan itulah yang bisa menggugurkan atau menghapuskan amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan atau kita lakukan. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Padahal ayat ini yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sekelas Nabi nih. Kata Allah mengatakan, la in asyrakta, kalau ente Muhammad ini sekelas Nabi melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, la yahbatana amaluka. Maka apa? Kami akan menghapus, menggugurkan amalan-amalan yang telah kalian lakukan atau yang telah kamu lakukan. Ini Nabi kalau seandainya melakukan kesyirikan, amalannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang bukan kalangan daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Saking besarnya, ya, dosa kesyirikan kepada Allah, menjadikan tandingan terhadap Allah dalam ibadah. Salah satunya adalah bukti tanda ketidakridhoan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surat An-Nisa ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Saking tidak ridhonya, saking amalan atau dosa perbuatan yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang di dalamnya yaitu adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala nih, ini ayat duna dzalik, ma duna dzalika liman yasha. Memang kalau secara arti bahasa Indonesia itu kan sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya. Nah, ini kalau terjemahan bahasa Indonesia seperti itu. Ternyata maduna dzalik dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ketika menafsirkan surat An-Nisa, ya. Maksudnya duna dzalik di sini bukan selainnya artinya. Tapi maksudnya apa? Yang di bawahnya. Yang di bawah kesyirikan, maksudnya itu akan diampuni. Kenapa lebih tepatnya mengartikan di sini bahwasanya yang diampuni adalah yang di bawah kesyirikan, dengan kalimat di bawah kesyirikan, bukan selain daripada kesyirikan? Karena di sana itu ada dosa, yang dosa tersebut kata Syekh Utsaimin itu tidak diampuni juga. Dia memang bukan kesyirikan tapi sejajar dengan kesyirikan. Yaitu adalah apa? Yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yaitu adalah kufrul juhud. Dia kufur yang mengandung penentangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nanti diartikan
apa namanya, Allah itu tidak mengampuni dosa syirik kecuali selainnya, berarti kufur juhud ini, penentangan terhadap syariat itu berarti termasuk dosa yang diampuni, padahal dia tidak termasuk daripada dosa yang diampuni. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, makanya kata Syekh rahimahullah taala yang paling tepat itu mengartikannya itu adalah bahwa Allah mengampuni ya dosa yang di bawah daripada syirik. Untuk apa? Untuk menegaskan ada dosa yang dia itu bukan syirik tapi sejajar dengan kesyirikan, tapi dia termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kufur terhadap pengingkaran terhadap syariat, atau misalkan memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu tidak mengutus nabi, Allah itu tidak mengutus rasul, itu kan kufur juhud namanya, penentangan. Atau misalkan mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Maksudnya sholat 5 waktu. Nah ini eh, yang diantara yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Makanya yang tepat itu adalah ketika kita menerjemahkan ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni di bawah atau dosa yang di bawah daripada kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Itu yang dijelaskan oleh siapa? Oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Bahkan dijelaskan juga dalam kitab Fathul Bari ya, bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari kitab Fathul Bari bisa bisa dicek. Nah, itu salah satu faedahnya. Yang kedua, ya, di antara dosa yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud kepada Nabi SAW, terus dosa apa lagi? Selain daripada seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita jelaskan alasan-alasannya kenapa dosa yang paling besar, kenapa tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan ketidakridhoannya itu apa ya? Tadi kita jelaskan ya, bahwasanya amalannya dihapus gitu ya, kemudian termasuk kedoliman yang sangat besar. Bahkan kalau kita mengkaji salah satu firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, innahum man yusyrik billah. Ya, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Maka orang tersebut diharamkan untuk masuk surga. Maka tepatnya apa? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini sekaligus menjelaskan betapa besarnya dosa kesyirikan dan sekaligus penegasan yang menunjukkan ketidakridhoannya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena memang syirik itu kan dasarnya itu pengkhianatan sebetulnya. Ya, pengkhianatan terhadap, makanya di sini dikatakan antaj alalillahi dan wahwa khalaqaka. Engkau ya menjadikan tandingan atau menyekutukan Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu. Ya, ente ini sudah dikasih rezeki, ya, sudah dikasih umur, dikasih berbagai kenikmatan, bahkan diciptakan, tapi justru engkau rasa syukurnya ibadah tersebut itu dilakukan bahkan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namanya khianat. Ya, kita kalau membaca, saya lupa ya, mungkin di sini ada orang ada di sini biasanya ikut jamaah saya polisi itu. Bisa menjelaskan ya, ada apa namanya itu disebutnya itu. Mungkin undang-undang kalau nggak salah ya, nanti dicek di internet. Jadi ada sebuah undang-undang yang mengatakan bahwasannya ketika seseorang itu berbuat atau apa namanya melakukan, menunjukkan kebencian berujung dengan makar untuk membunuh pimpinan, misalnya untuk membunuh presiden, maka orang tersebut apa? Itu hukumannya adalah hukumannya salah satunya itu adalah hukuman mati. Kenapa alasannya? Alasannya itu adalah karena dia sudah khianat. Khianatnya itu apa? Dia sudah berada di negara ini, sudah dikasih fasilitas negara ini, diberikan kemudahan di negara ini, kemudian dia apa? Dia makar, bahkan ingin membunuh. Itu khianat. Kalau urusan dunia saja, itu termasuk daripada perbuatan khianat yang buruk, berujung dengan hukuman mati. Bagaimana kalau ini adalah urusannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, maka itu sebagai alasan yang harus kita ketahui kenapa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar yang pertama kali disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Yang kedua, kata Nabi SAW, antaktula waladaka khosyatan an yakula ma'ak.
Di antara dosa besar itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu apa? Engkau membunuh anakmu. Khosyata an yakula ma'ak. Yaitu membunuh anak kenapa? Karena takut miskin atau takut makan bersama kalian. Memang konteksnya membunuh anak di sini baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Tapi di antara alasannya orang-orang jahiliyah terdahulu, orang-orang kufar terdahulu atau orang-orang musyrikin terdahulu ya, mereka membunuh anak itu karena takut miskin atau takut makan bersama mereka itu konteksnya laki-laki ataupun perempuan. Tapi kalau seandainya yang dibunuh perempuan ya, itu ada dua kemungkinan atau dua alasan. Yang pertama adalah karena takut miskin, dan yang kedua adalah karena khawatir berkaitan dengan aib. Kan orang jahiliyah dulu aib kalau punya anak perempuan. Tapi kalau yang dibunuhnya adalah anak laki-laki, maka konteksnya bukan aib, tetapi konteksnya adalah karena takut miskin. Intinya, termasuk dosa besar di sini yang dijelaskan oleh Nabi SAW, itu adalah membunuh anaknya karena takut miskin, baik anak laki-laki ataupun perempuan. Alasan yang lain kenapa mereka ini membunuh anak tersebut karena takut miskin, jelas itu adalah salah satu was-was dan bisikan daripada syaitan. Makanya Nabi SAW bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya dalam surat Al-Baqarah ayat 268 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita semuanya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Dalam ayat tersebut secara tegas ya Allah menjelaskan kepada kita kenapa orang-orang itu membunuh anak takut miskin, membunuh anak takut makan bersama mereka, karena itu bisikan setan yang setan ini senantiasa apa? Menanamkan was-was kepada kita, menjanjikan bahkan menakut-nakuti kepada kita tentang kemiskinan. Makanya wajar Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala menjelaskan kepada kita senjata yang paling ampuh yang dimiliki setan itu apa? Itu adalah menanamkan kekhawatiran takut miskin. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian? Sufyan Ats-Tsauri menjelaskan kepada kita, ya, menegaskan kenapa senjata yang paling ampuh yang dilakukan oleh setan itu adalah takut miskin. Karena orang kalau sudah tertanam takut miskin di dalam hatinya, kata Sufyan Ats-Tsauri, itu akan berdampak beberapa hal. Ya, berdampak beberapa hal. Yang pertama adalah man'ul haq, yaitu adalah mencegah hak. Ya, mencegah hak orang lain. Ya, mencegah hak kita bagaimana bisa memuliakan saudara kita, istri kita, anak kita, keturunan kita dengan harta yang kita miliki. Yang kedua apa? Dampaknya dari orang yang mereka itu sudah takut miskin nih. Ya bukan hanya sekedar membunuh. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu kalau berbicara, bicaranya itu sesuai dengan syahwat dan hawa nafsu. Dan yang ketiga dampaknya apa? Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kekhawatiran dan takut miskin inilah yang menjadikan mereka berputus asa. Siapa yang mengatakan? Sufyan Ats-Tsauri. Makanya wajar kalau memang salah satu dampaknya ketika seorang takut miskin itu selalu mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Bahkan kalau berbicara itu senantiasa didasari dengan syahwat dan hawa nafsunya. Wajar kalau orang yang takut miskin itu biasanya nggak mau ninggalin pekerjaannya. Meskipun pekerjaan itu haram itu. Kenapa? Karena berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau keluar dari pekerjaan ini nggak bisa makan, ya. Kalau keluar dari pekerjaan ini nggak punya gaji dan yang lainnya, itulah orang-orang ya yang memang sudah terperangkap hatinya. Terperangkap dalam apa? Dalam pemahaman atau was-was syaitan, ditakut-takuti dengan khawatir dengan kemiskinan. Bahkan ya, kalau kita mencermati ya di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga ada sebuah riwayat yang diriwayatkan Bukhari dan yang lainnya, ya kenapa ada sebagian orang yang mereka khawatir atau takut miskin itu sampai membunuh anaknya, itulah untuk menjelaskan kepada kita tentang apa? Bahwa dasarnya atau karakter manusia itu memang cinta terhadap harta gitu. Makanya saking dicinta dengan harta, saking diperbudak dengan harta,
Dia itu bakhil untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini kejadian seperti ini. Ada orang itu jangankan ke orang lain, untuk dirinya aja bakhil gitu loh. Ya itu orang-orang apa? Yang takut miskin, yang diperbudak dengan harta. Pengennya apa? Pengennya dikasih mulu. Kalau ngasih nggak mau itu. Kan Nabi SAW mengatakan apa? Taisa abdu dinar, taisa abdu dirham, taisa abdul khamisah. In utiya ridho, wa illam yuta sakhita. Kata Nabi SAW, ciri orang budak dunia itu. Yang bakhil, yang takut miskin. Salah satunya apa? Ya, kata Nabi ada yang diperbudak dengan dinar dan dirham, yaitu harta. Kemudian diperbudak dengan pakaian. Ciri-cirinya apa nih budak dunia ini? Yang bakhil, yang nggak mau ngeluarin harta, bahkan khawatir kemiskinan kalau dia mengeluarkan harta. Cirinya apa? In utiya radiya. Kalau dia dikasih itu ridho. Wah, mujinya luar biasa. Tapi kalau sekalinya nggak dikasih, ngomelnya kemana-mana. Jadi pengennya diberi, tapi nggak mau memberi, bakhil. Kenapa? Karena memiliki kekhawatiran takut miskin. Ya, memiliki kekhawatiran takut miskin karena diperbudak dengan dunia. Sehingga apa? Salah satu dampaknya tadi kata Sufyan Ats-Tsauri, mereka akan senantiasa apa? Kalau berbicara atau berbuat, mereka selalu apa? Didasari dengan hawa nafsu atau syahwat yang berujung dengan apa? Membunuh keturunan tersebut. Kenapa? Karena mereka khawatir ingin apa? Ingin makan bersamanya sehingga apa? Mengurangi harta yang dimilikinya. Bahkan ya, yang harus kita ketahui ya, salah satu memang fitnah terbesar ya yang Nabi SAW menjelaskan kepada kita ya. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan yang lainnya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, inna likulli ummatin fitnatan. Setiap umat itu memiliki ujian masing-masing. Wa fitnata ummati almal, dan fitnah terhadap umatku kata Nabi SAW yaitu adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan harta. Ya, harta kan luas ya, makanan, ya pakaian dan yang lainnya. Ya, sehingga kalau itu sudah apa ujian tersebut ada pada diri seseorang yang mereka tidak memiliki keimanan, bukan hanya sekedar berputus asa aja. Tetapi justru apa akan berdampak tadi, sebagaimana hadis ini, yaitu adalah berdampak dengan menghilangkan nyawa orang lain. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, saya pernah baca berita itu antara di Surabaya apa di mana, yang jelas di Jawa Timur kalau nggak salah. Ada seorang ibu itu meracun anaknya. Ketika sudah meracun anaknya, baru ibunya tuh bunuh diri dengan racun tersebut. Ternyata setelah anak baca itu di berita itu, kalau nggak salah ada surat wasiatnya apa ya. Ternyata salah satunya itu apa? Khawatir nanti kalau gede itu, ya maksudnya nggak bahagia gitu. Ya, artinya nggak dapat rezeki. Bahkan di lingkungan saya nih di daerah sini pokoknya ya. Dulu pernah ada juga kejadian seperti ini. Ya kalau nggak salah gantung diri ya Pak, ya. Anaknya dulu. Ya baru ibunya kalau nggak salah. Alasannya sama. Ya alasannya adalah mereka khawatir. Ya kalau ini khawatir dengan rezeki. Ya kalau yang lainnya khawatir tidak bahagia. Ya salah satunya adalah khawatir dengan kemiskinan. Padahal ya Islam sudah menjelaskan kepada kita ya. Ketika kita apa namanya merasakan kekhawatiran ya mengeluh terhadap masa depan, itu kan yang harus kita pikirkan tuh ketika kita khawatir miskin gitu ya, khawatir misalkan dengan masa depan, itu harusnya kita berkaca ketika kekhawatiran itu muncul, kira-kira kekhawatiran itu menjadikan kita semakin dekat atau semakin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita khawatir dengan miskin? Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk ikhtiar yang terbaik, untuk ikhtiar yang maksimal. Kemudian Allah menguatkan dan menghibur hati kita selain daripada ikhtiar maksimal apa? Menghibur, menguatkan hati kita dengan apa? Dengan takwa, tawakal dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus khawatir dengan masa depan? Ya, ya Islam itu kan tidak pernah melarang kita memikirkan masa depan, itu memang nggak dilarang dalam Islam. Ya, bahkan Allah tidak membenci orang yang merencanakan, bahkan mempersiapkan masa depan, Allah nggak benci. Justru Allah nggak suka kan begitu. Bagi orang yang hidupnya itu sajalan nawe gitu, nggak ada ikhtiar, nggak ada apa-apa. Nah itu justru dibenci.
Ya, artinya kalau kekhawatiran itu muncul pada diri kita terkait dengan masa depan, itu kan sebetulnya hal yang tobi'i saja. Hal yang tabiat yang biasa saja. Tapi yang menjadikan dosa itu adalah ketika kita khawatir terhadap masa depan, takut miskin, punya anak, dan macam-macam. Ya, kalau kekhawatiran tersebut menimbulkan keputusasaan, menimbulkan kita semakin berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah termasuk daripada dosa besar. Apalagi tadi di sini katakan, apalagi berujung dengan pembunuhan atau membunuh anaknya karena khawatir ya mereka itu makan bersama orang tuanya yang berujung atau menurut mereka mengakibatkan daripada kemiskinan. Itu kurang lebihnya ya. Kemudian dijelaskan lagi di sini Nabi SAW menjelaskan kepada kita terus dosa apa lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan antuzani halilata jarika. Yaitu adalah dosa berikutnya yaitu adalah zina terhadap istri daripada tetangga. Nah, kenapa ini termasuk daripada dosa besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan kepada kita semuanya karena memang ketika kita berzina dengan istri tetangga itu ada beberapa hak yang kita langgar. Pertama jelas kita melanggar perbuatan zina itu sendiri yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah melanggar hak tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu memiliki apa? Memiliki haknya tersendiri. Apalagi ya kita semuanya tahu tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kita itu bisa menjaga tetangga ini malah dizinahi. Nabi pernah bersabda menjelaskan dalam sebuah riwayat, Wallahi la yu'minu, Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu 3 kali. Kata Nabi SAW mengatakan, demi Allah dia tidak beriman. Dia tidak beriman 3 kali Nabi SAW mengatakannya. Kemudian para sahabat bertanya, siapa Rasulullah yang tidak beriman ini siapa? Man la ya'manu jarahu bawaikohu. Adalah seseorang yang tidak membuat nyaman tetangganya. Ya, tidak membuat aman tetangganya. Harusnya kita sebagai tetangga itu apa? Ya harusnya menjaga, ya, memberikan kenyamanan, ya, atau membuat aman gitu ya, memberikan perlindungan. Ini malah dizinahi. Makanya apa? Ini termasuk daripada dosa dosa besar yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita melalui hadis ini. Bahkan ya, apalagi di zaman sekarang ini kan mengerikan gitu ya, zaman yang penuh dengan fitnah gitu ya, ya syahwat di mana-mana ya, bahkan ya mengerikan lah ya berkaitan dengan zina itu sendiri. Apalagi di zaman sekarang kita tahu ya bagaimana orang-orang di media sosial ya, perempuan dengan mengumbar auratnya, menunjukkan kemolekannya ya, sehingga mungkin mungkin ya wajar terjadi perzinahan antara tetangga yang menzinai tetangganya karena ya mereka sendiri juga yang mengumbar apa, mengumbar auratnya. Makanya kalau kita membaca tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldatin wala ta'khudkum biha rafatu fi dinillah. Dalam ayat ini yang sangat menarik ya, dalam surat Nur ya, dicek ayat kedua. Di situ Allah mengatakan apa? Az-zaniyatu waz-zani. Jadi yang dahulu disebutkan itu adalah az-zaniyatu, perempuan pezina. Itu didahulukan penyebutannya daripada laki-laki pezina. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab nggak? Yang bisa jawab apa ya? Yang bisa jawab ya mudah-mudahan ilmunya berkah ya. Amin. Ada yang bisa jawab nggak kira-kira nih? Sebelum sekarang giliran anak kayaknya pengen nanya dulu ini. Kenapa itu? Seorang pezina perempuan disebutkan lebih dulu daripada laki-laki dalam surat An-Nur ayat yang kedua. Kayaknya kalau ada orang yang pernah ikut kajian Al-Kabair sama Ana, kalau dia ingat ya, bisa jawab itu insya Allah.
Tapi kalau nggak ada yang jawab ya ana aja lah yang jawab ya. Jadi dalam ayat tersebut kenapa az-zaniyatu yaitu perempuan zina disebutkan lebih dulu daripada laki-laki? Sebagian para ulama menjelaskan ya, karena di zaman dulu ya, di zaman jahiliyah dahulu ya, yang tersebar pezina itu adalah perempuan. Dari mana diketahui? Saking mereka itu tersebar di mana-mana ya, atau yang mendahului mengajak zina itu perempuan. Di zaman tersebut, di zaman jahiliyah salah satunya itu wanita pezina itu secara terang-terangan mereka itu memasang bendera di depan rumahnya sebagai tanda kalau dia itu siap dizinahi. Itu alasan yang pertama tuh. Kenapa dalam surat An-Nur itu wanita pezina disebutkan lebih dahulu daripada laki-laki pezina. Yang kedua, ya, alasan yang kedua dalam surat Nur itu kenapa pezina perempuan disebutkan lebih dulu daripada laki-laki. Alasan yang kedua sebagian ulama mengatakan, kenapa? Karena wanitalah yang bekerja mencari laki-laki. Ya maksudnya mencari laki-laki yang mau berzina. Nah, ini terjadi zaman sekarang, ya. Mereka perempuan yang menawarkan baik di media sosial ataupun yang lainnya. Nah, makanya hal seperti ini harus kita ketahui. Kenapa terjadi perzinahan? Memang beberapa faktor ya, beberapa penyebab sebetulnya. Tapi salah satunya perempuan juga yang mengumbar, ya, membuka auratnya di media sosial, joget-joget, sudah nggak tahu malu lagi gitu, sudah krisis malu gitu. Saya hari hari Selasa apa ya, saya habis pulang itu dari Sabilun Najah itu. Kemudian pulang itu saya diajak makan dulu di daerah Bojong Soang, ya, diajak makan. Itu mau parkir ya, karena kita ini pemilu kan selalu milu dan nebeng gitu ya. Pas mau parkir itu, kok di parkiran ini kosong tapi nggak ada mobil yang parkir itu, masya Allah, haula wala quwata illa billah. Itu perempuan sampai HP-nya ditempelin di tas tuh joget-joget itu sudah krisis malu itu, apakah tidak mengundang syahwat hal seperti itu? Ya, makanya ketika terjadi perzinahan kepada tetangga, kepada teman, salah satu faktornya itu. Makanya Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Ya, makanya dalam surat Nur dijelaskan yang pertama kali disebutkan zina itu adalah perempuan sebelum daripada laki-laki. Alasannya apa? Tadi salah satunya karena di zaman tersebut yang tersebar pezina itu adalah perempuan, ya, sampai memasang bendera siap dizinahi. Yang kedua, karena memang yang mencari laki-laki bekerja untuk mengajak zina adalah perempuan. Ya, makanya hal-hal seperti ini harus kita jaga, ya, harus kita lindungi dari keluarga kita masing-masing. Makanya wajar, apalagi di sini dikatakan di antara dosa besar itu adalah menzinahi tetangganya, yang mana dia itu harus dijaga haknya sebagai tetangga. Ini malah malah berzina dengan mereka. Ini yang harus kita pahami. Bahkan Allah mengatakan apa? Fajludu kulla wahidin minhuma. Allah memerintahkan untuk apa? Untuk dicamuk ya, setiap daripada keduanya itu yang belum menikah ya. Kalau sudah menikah, mau yang dizinahinnya tetangga kek, mau yang dizinahinnya siapa gitu ya, maka dia harus dirajam secara hukum Islam. Tetapi dirajam di sini memang ada beberapa ketentuan ya. Seseorang dirajam karena zina itu yang pertama jelas harus ada 4 orang saksi. 4 orang saksi pun yang dijelaskan Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya itu, mereka harus betul-betul melihat, maaf ya, melihat secara penetrasinya. Semuanya empat-empatnya harus lihat. Kalau 4 orang yang 3 melihat penetrasi, tapi yang satu mah cuma melihat berpelukan aja, ya nggak bisa. Itu harus dihukum tuh, yang jadi saksinya itu. Harus melihat secara penetrasi dia benar nggak? Atau sebagian ulama, maaf ya, dikatakan zina dan harus dirajam itu ketika saksi tersebut, 4 orang tersebut melihat, ya, mereka memasukkan kemaluannya. Ya, itu baru dirajam tuh. Yang kedua, kalau misalkan tidak ada saksi 4 tadi, tetap bisa dirajam kapan? Kalau ada pengakuan, ya, pengakuan dari orang yang melakukan zina. Atau tahapan yang ketiga, seseorang itu bisa dirajam apa? Mungkin bisa jadi nggak ada saksi gitu ya. Mungkin yang kedua tidak ada pengakuan. Alasan yang ketiga yang seseorang bisa dirajam itu adalah ketika seorang perempuan yang dia hamil padahal tidak ada sebab dia untuk hamil.
Contoh misalkan karena dia sudah cerai lama gitu, tiba-tiba hamil, nah itu tuh. Atau misalkan seorang perempuan, suaminya eh merantau gitu, tiba-tiba hamil. Ini kan curiga juga. Nah, ini hal-hal seperti itu yang harus kita pahami untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita betapa besarnya dosa berzina. Apalagi tadi zinanya dengan tetangga, dia sudah melanggar beberapa hak, di antaranya dua hak, yaitu adalah hak larangan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah larangan kepada tetangga yang Nabi mengatakan tidak beriman seseorang sampai dia bisa menjaga tetangganya dengan baik, bukan dizinahi atau dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Allah alam bisawab. Ini kurang lebih yang bisa disampaikan di antara faidah ya dari hadis yang kita bahas kali ini. Ya mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Alhamdulillah. Jazakallah ya Ustaz untuk faedah-faedahnya. Oh iya, wah ya. Nah, Ustaz, izin ada pertanyaan Ustaz. Ya, boleh boleh. Ya, dari beberapa majelis kita ini eh di apa nampak sekali bahwa para sahabat itu selalu bertanya tentang bagaimana bisa ke surga dan bagaimana bisa jauh dari neraka. Ya. Nah, faedah apa Ustaz yang bisa kita petik Ustaz dari tabiat para sahabat ketika pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi SAW? Pertama, faedah yang pertama adalah semangatnya mereka dalam menuntut ilmu. Hmm. Ya, bahkan Hudzaifah ibnul Yaman, ya, itu kan pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya. Bahkan beliau sering bertanya kepada Nabi SAW itu bukan hanya sekedar tentang ibadah, tentang pahala, bahkan menanyakan lawan daripada itu tentang dosa. Kenapa makhafatan, ya, an yudrikani. Kenapa saya itu kalau orang-orang itu kan menanya kepada Nabi SAW tentang ibadah, tentang keutamaan ibadah, tentang surga, tentang kebaikan. Tapi saya menanyakan tentang lawan daripada itu, tentang kesyirikan, tentang dosa. Kenapa? Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir terjatuh kepada perbuatan itu. Jadi yang pertama itu karena semangat mereka ya dalam menuntut ilmu, ya semangat mereka menginginkan ya pengetahuan yang lebih luas terhadap syariat, dan yang kedua mereka menanyakan seperti itu sebagai motivasi agar lebih semangat lagi untuk beribadah, ya agar semangat lagi untuk meninggalkan sesuatu hal yang mengandung daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang apa namanya, ya itu yang memang harus kita lakukan. Makanya kita itu kadang-kadang nih kita nggak nanya aja ketika kita mendengar salah satu, misalkan mendengar salah satu syariat yang dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika kita mendengar itu kadang-kadang kita juga tidak langsung bisa menerima, berat hati ini gitu ya, atau bingung gitu. Kenapa seperti ini? Ini sebagai dalil kepada kita ketika ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui harus apa? Harus menanyakan sampai kita tahu tentang ibadah itu seperti apa. Supaya apa? Supaya bisa menenangkan kita. Nah, makanya kalau para sahabat Nabi SAW bahkan ya Ummu Salamah atau di antara istri Nabi SAW atau di antara sahabiat pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang apa? Tentang bagaimana hukum perempuan kalau keluar air mani. Itu kan sesuatu hal yang tabu. Ya, orang malu bertanya. Tetapi karena keinginan yang kuat, semangat untuk mengetahui agama ini dengan baik, supaya bisa ibadah di atas dalil, ya mereka senantiasa menanyakan. Cuman kadang-kadang kita ini gimana ya? Malu gitu bertanya tentang agama ini. Malu bertanya tentang syariat ini. Makanya saya sering mengingatkan, ikhwah, kita itu sebetulnya serius nggak sih pengen surga gitu aja. Kita tuh sebetulnya serius nggak gitu loh. Pengen masuk surga lebih cepat tuh serius apa enggak? Masya Ya, Allah. ya kalau kita betul serius harusnya banyak nanya terhadap syariat ini. Jangan nunggu dulu. Kita tanya apa yang kita ketahui. Kalau misalkan gurunya, ustaznya bisa menjawab, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu bihi tariqan ila jannah. Ya, orang yang menuntut ilmu jelas salah satu keutamanya itu dimudahkan untuk masuk surga atau lebih cepat masuk surga. Kalau kita nggak memiliki semangat untuk belajar, salah satunya tidak memiliki semangat untuk menggali lagi tentang syariat ini dengan baik, salah satunya dengan belajar, dengan banyak bertanya, memang kita itu kayaknya niat nggak niat masuk surga ini kita.
Kita itu kalau misalkan niat nggak kayak gitu. Kalau kita pengen cepat harusnya semangatnya lebih tinggi. Ya kalau kita misalkan gitu-gitu aja ya, ya memang gitu niat nggak niat gitu. Ya tinggal itulah salah satu faedah yang harus kita pahami. Allah alam bisawab. Intinya salah satunya adalah semangat untuk apa? Untuk mencari ilmu atau belajar. Wallah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk Nah, jawaban bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Baik alhamdulillah. Ustaz, ini ada pertanyaan berikutnya dari eh, Teh Salira Nawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, panitia, dan keluarga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Izin bertanya Ustadz, jika suatu perjinahan terdokumentasikan melalui video, kemudian tersebar di tengah masyarakat, apakah jika ada 4 orang yang melihatnya, 4 orang Hmm. melihat video itu maksudnya, Hmm. sudah memenuhi syarat 4 orang saksi dalam menetapkan hukum rajam bagi pelakunya? Syukron jazakumullah khairan. Wah iya. Oh ini jadi empat saksinya itu lihat video ya, bukan lihat langsung gitu. Nah, melalui media video. Ya, tadi penjelasan Imam Qurtubi dan ulama-ulama yang lainnya itu melihat secara langsung. Ya, melihat secara langsung. Ya, bahwa itu bisa dilakukan hukum rajam. Tapi kalaupun seandainya nih ya, video itu tersebar, ya kemudian sudah fix misalkan orang tersebut dan tidak ada saksi, misalkan bisa melihat secara langsung, ya tetap itu dosa. Cuman untuk dirajam itu ketat karena tidak semudah yang kita bayangkan. Makanya ada sebagian orang yang nggak suka sama Islam kan, Islam ini sadis nih, nyuri dipotong tangan, zina dirajam. Itu orang yang ngomong sadis itu orang yang nggak paham agama. Sebenarnya kalau paham agama itu tidak serta merta orang itu dirajam. Ya ketat itu harus ada saksinya. Tapi kalau hanya sekedar video itu tidak bisa dikatakan sebagai saksi. Tetapi memang kadang-kadang ya hal tersebut video itu tersebar gitu ya. Bahkan dia melakukan perzinahan. Kadang-kadang orang itu tahu karena ada pengakuan. Ada pengakuan baik dari pelaku atau dari korban. Itu meskipun videonya nggak tersebar ya. Kalau sudah ada pengakuan, itu jauh lebih 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 parah lagi atau lebih paten lagi gitu ya. Makanya dulu saya pernah menanyakan ya kepada salah satu ustadz atau teman kita juga sama menanyakan kepada salah satu ustadz gitu ya. Gimana tentang orang ini misalkan melakukan zina? Ya, apakah ini orangnya harus ditanya atau enggak, ditabayunkan atau enggak gitu ya. Kemudian ustadz kita atau syekh kita itu menanyakan, emang ada bukti apa? Ada video? Oh udah nggak usah ditanya lagi. Itu sudah fix kalau dia itu adalah melakukan perzinahan. Begitu kurang lebihnya itu harus melihat langsung. Makanya tadi kata Imam Qurtubi, orang bisa dikatakan jadi saksi itu apa? Ketika melihat penetrasinya. Maaf ya dengan kalimat tersebut. Ini ilmu tadi ya saya sampaikan. Meskipun mungkin tabu, tapi inilah ilmu yang harus kita sampaikan. Ketika melihat penetrasi. Jadi kalau ada 3 orang melihat penetrasi satu orang, sama nggak ngelihat cuman pelukan, ya yang 3 ini harus dihukum juga kan begitu. Jadi sebagian ulama mengatakan harus melihat memasukkan kemaluannya, yaitu Allah alam biswab ya. Yang jelas itu kapan seseorang atau di antara tahapan kapan seseorang bisa dirajam. Tetapi meskipun tidak dirajam, anggap saja misalkan bukti-buktinya sudah banyak gitu ya, video tersebar atau bahkan tadi melihat saksinya karena video, ya fix dia melakukan zina. Tetapi kalau harus melakukan rajam tadi syarat-syaratnya Allah alam biswab begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah Ustaz untuk Oh iya, jawab. Bu, ya. Ada lagi Ustaz ini pertanyaan dari Oh, masa, mangga, mangga. Rumaisya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah jika di lingkungan kita ada yang berzina, misalkan kita mengetahui itu dan kita diam saja, apakah kita dianggap mendukung perzinahan itu dan ikut berdosa? Nah, kemudian beliau menceritakan, Ana pernah dengar jika di lingkungan kita ada yang berzina, maka doa kita yang tinggal di dekat si penjina ini bisa tertahan. Apakah ini sahih? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair. Oh iya, pertama ya ketika kita apa namanya di lingkungan kita ada
yang berzina, ya tentu kita harus apa namanya mencegahnya ya. Bagaimana caranya mencegah hal tersebut terjadi di lingkungan kita? Salah satunya mungkin ke aparat setempat ya, sampaikan ke apa sempat mungkin di situ RT RW kita sampaikan ya bahwa di lingkungan kita ada hal tersebut gitu ya. Artinya eh, ada yang melakukan zina tersebut. Memang harus kita kan Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi gitu ya. Ya, di situ Nabi mengatakan kalau kalian melihat suatu kemungkaran ya itu harus dirubah ya dengan tangan kalian, dengan lisan kalian ya. Atau yang paling lemah adalah dengan hati kalian. Ini kan menunjukkan tentang pentingnya kita amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang kedua, ya kalau misalkan di situ doanya tertahan, Allah alam bisawab ya, nah tidak mengetahui Allah alam bisawab tentang hal seperti itu. Tapi yang Anda ketahui adalah ya memang hilangnya keberkahan di tempat tersebut, ya di lingkungan tersebut meskipun memang sebagian ulama silang pendapat ya tentang lingkungan di situ atau tetangga termasuk tetangga tersebut ya sebagian ulama silang pendapat dalam hal jaraknya apakah berapa rumah apakah 40 apakah berapa rumah Allah alam bisa jelas yang menjadi tetangga tersebut itu terkena dampak daripada kemaksiatan tersebut artinya bisa mengundang laknat untuk diri kita masing-masing ya kena imbasnya dari dosa yang mereka lakukan. Tapi kalau secara spesifik doanya tertahan, wallah alam bisawab. Ana tidak mengetahui itu. Mungkin ya kalau kita mengambil daripada dalil yang kita terkena laknat dari lingkungan tersebut kan salah satu laknat dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang. Berarti kalau dijauhkan rahmat dan kasih sayang, salah satunya mungkin doanya bisa tertahan. Mungkin ya kalau kita merujuk kepada hadis tersebut. Tapi kalau secara spesifik, wallah alam bisawab. Wallah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz untuk Wafik jawaban. barakallah. Barangkali ini pertanyaan terakhir Ustaz di majelis kita ya kali ini. Hmm, Eh, Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita dengar teman kita berzina, ini bukan tetangga. hmm, hmm. Saya sudah coba ingatkan, tapi masih juga seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Nah ini hukum siapa ya? Hukum yang mengingatkan Nah atau itu, nah itu makanya ini hukum apanya nih? Hukumnya yang mengingatkan atau hukum yang diingatkan kan begitu. Kalau misalkan hukumnya yang mengingatkan kan memang kita betul bahwa tugas kita itu adalah sampai tahapan mengingatkan gitu ya sampai mengingatkan untuk urusan berubah atau tidak ya urusan daripada orang tersebut tapi ya sebagian ulama itu menjelaskan kepada kita kita tahu bahwasanya tugas kita itu hanya menyampaikan tetapi tugas kita menyampaikan itu sebagian ulama mengatakan bukan berarti udahlah yang penting mah udah nyampein udah berhenti enggak ya kita tetap harus menyampaikan dengan berbagai macam cara. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Kalian itu harus bersabar dengan orang-orang yang apa namanya? eh, yang senantiasa mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan. Kenapa harus bersabar? Karena tugas mereka itu selalu mengingatkan. Ya berarti kalau selalu mengingatkan ya terus menerus. Tugas kita itu ingetin ya terus gitu ya. Nah tadi baru kita ngingetin terus menerus. Kalau dia nurut alhamdulillah, kalau enggak sudah itu bukan kewenangan kita. Nah kalau misalkan itu konteks yang ditanyakan ya seperti itu jawabannya. Tapi kalau konteksnya yang lain anak bingung nih nggak tahu jawabnya kan. Oh betul? yang mengingat ya Memang gitu ya. memang ke penanyanya Ustaz, ke pengingatnya memang. Iya gitu. Kan Allah juga menjelaskan kepada kita ya. Makanya ketika kita memberikan nasihat ya Nabi SAW menjelaskan kepada kita adinu nasihat. Agama ini adalah nasihat. Banyak hal yang harus kita tanamkan ya. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala ya dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang nasihat tersebut. Makanya orang yang memberikan nasihat itu hal yang pertama kali yang harus ditanamkan kepada diri kita masing-masing itu adalah menginginkan kebaikan ya bukan karena nasihatin itu karena kan kadang ada orang memberikan nasihat itu ya karena nggak suka aja sama orang itu kan begitu atau orang memberikan nasihat itu karena ya niatan yang lainnya ingin merendahkan Allah alam biswab tapi justru ya
Adin nasihat ini, agama nasihat itu ketika kita memberikan nasihat kan dari nasihat aja secara arti gitu ya, afan secara definisi secara bahasa, nasihat itu kan menjahit artinya. Itu menyambungkan sesuatu hal yang robek. Artinya Mas. yang harus kita tanamkan ketika memberikan nasihat itu diniatkan untuk apa? Menginginkan kebaikan kepada orang lain. Berarti kalau menginginkan kebaikan kepada orang lain, kita tidak akan pernah berhenti untuk selalu mengingatkan. Nah, baru adapun diterima atau tidaknya itu mah bukan urusan kita. Jadi hal seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, itu ya hukum asalnya seperti itu. Tapi ada penjelasan yang kita bahas di bab-bab sebelumnya tentang bab hajar. Ya, bab hajar. Bab hajar itu adalah apa namanya? Memboikot, nggak nanya gitu ya, nggak intinya udah nggak komunikasi lagi, udah ya memboikot aja ya, kita pahami ya, menghajar itu memboikot. Kapan itu? Artinya meskipun kita itu harus selalu memberikan nasihat, nasihat itu ada berbagai macam cara. Ada dengan ucapan, dengan lisan, ada dengan tulisan, ada dengan menghajarnya. Menghajarnya itu apa? Memboikot, udah nggak ada muamalah lagi sama dia itu. Nggak ada hubungan lagi sama dia. Tapi apa? Menghajar di situ tujuannya adalah untuk menasihati. Boleh. Ya, jadi tidak mesti nasihat itu ngomong aja kan begitu ya. Dengan tulisan, dengan sikap, atau dengan perbuatan salah satu yang menghajar boleh. Udahlah, karena udah nggak bisa diomongan wae gitu ya. Nggak bisa dikasih tahu. Udah, misalkan kalau punya nomor WA, misalkan di blok, udah nggak usah. Nggak usah ditelepon, nggak usah ditanya. Boleh, itu bagian daripada bentuk nasihat. Dengan tujuan apa? Menginginkan kebaikan. Hmm. Boleh itu. Jadi dihajar aja itu. Kalau misalkan nggak nurut juga ya, apalagi terang-terangan kan kemarin jelaskan. Kalau sudah terang-terangan gitu, sudah hajar ini berlaku gitu. Selama hajar ini ada kemungkinan ada perubahan atau mendatangkan kebaikan. Wallah alam bisawab. Udah tinggalin aja kayak gitu bentuk daripada nasihat. Makanya kalau nanya kenapa ente nggak pernah nanya sama orang tersebut, ini bentuk nasihat saya kepada dia. Udah saya nggak nanya, udah saya nggak ada hubungan lagi. Boleh itu. Hmm. Allah alam bisawab. Masya Allah, Joko Ustaz. Iya. Ini terkait agenda Ustaz yang padat, apa masih nerima Ustaz satu pertanyaan? Eh, bolehlah terakhir ya. Ya, nah Ustaz, Alhamdulillah. Baik, Oh, ini yang terakhir sekali Ustaz. Tisna ya, nah, nah. Setia. Ah, Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya. Bagaimana kalau di sekeliling kita, khususnya di tetangga, ada tetangga yang tidak bisa menjaga aurat, dan di lingkungan tetangga pula banyaknya perbuatan gibah. Nah, bagaimana sikap kita yang harus dilakukan Ustaz dengan Ya. keluarga? Mm. Pertama ya, yang harus kita lakukan jelas. Yang pertama ya tugas kita memberikan nasihat ya. Kalau misalkan dirasa kita tidak mampu untuk memberikan nasihat menggunakan hal yang lainnya. Tadi misalkan jangankan aura tadi berzina, ya kita gunakan aparat setempat, ya misalkan RT, RW dan yang lainnya, ya. Kalau misalkan ya kita tidak mampu tadi memberikan nasihat secara langsung, itu menggunakan apa bahasa kasar itu menggunakan tangan orang lain kali ya, itu satu. Yang kedua ya kalau yang berikutnya ya kalau memang misalkan ya di situ memang mayoritas ya kalau satu dua mah itu masih kita bisa lakukan lah ya untuk memberikan nasihat tadi ya menggunakan hak orang lain ya. Tapi kalau misalkan di situ mayoritasnya memang kayak gitu gitu orangnya gitu ya. Oh, ya bukan seksi lagi lah, berbagai macam kemaksiatan pokoknya. Tetangganya, ya depan rumah, belakang dan yang lainnya. Ya kalau misalkan kita bisa meninggalkan tempat tersebut ya itu lebih bagus. Cuman kan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi intinya yang pertama kita harus memberikan nasihat, ya menyampaikan dengan berbagai macam cara. Kalau tidak bisa kan Nabi SAW menjelaskan kepada kita apa selemah-lemahnya itu nasihat itu apa? Dengan hati. Dengan Hmm, hati itu apa? Maksudnya adalah mengingkari perbuatan mereka. Ya kita mengingkari, kita tidak meridhoi, tapi kita punya tekad. Kalau saya sudah memiliki kemampuan, saya akan memberikan nasihat. Itu maksudnya nasihat dengan hati. hmm, Jadi nasihat hati itu bukan kayak gini. Udahlah pokoknya saya udah ikhtiar semaksimal mungkin. Ya udah pokoknya mah hati saya udah mengingkari udah cukup. Nggak seperti itu. hmm, Para ulama menjelaskan mengingkari dengan hati itu adalah ada tekad ketika sudah memiliki kemampuan dan kekuatan ingin memberikan nasihat. hmm. Itu yang harus kita bawa garis bawahi. Wallahu a'lam bishawab.
Masya Allah. Nah, Ustaz, faedahnya luar biasa. Terutama soal Alhamdulillah. pengingkaran hati itu, Ustaz ya. Naam, naam, Harus, sahih, sahih. harus ada disertakan keinginan yang kuat untuk bisa menasihati langsung. Oh jelas, bukan hanya sekedar mengingkari aja, tetapi Nah, ada tekad untuk merubah. nah, Kapan ketika kita sudah mampu. nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, ini sudah di ujung majelis. Barangkali ada hal yang ingin Ustaz tekankan buat kami semua Ustaz. Ya, mungkin yang ingin Ana sampaikan ya tadi terkait dengan meskipun tadi Ana katakan ini beberapa hal yang disampaikan bukan hanya sekadar membunuh anak karena takut miskin aja, tetapi memang secara garis besar dalam bab ini itu adalah seseorang ya membunuh karena takut miskin. Ana mungkin pengen mengingatkan tentang perkataannya Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan kepada kita ya suatu kalimat yang sangat indah. Beliau itu menegaskan kepada kita, barang siapa yang dia itu ridho terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya, maka dia itu tidak akan memiliki angan-angan untuk memiliki hal yang lainnya. Artinya kalau kita ridho ya terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan memiliki angan-angan yang lainnya. Berarti kesimpulannya bukti kalau kita belum ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, kita masih memiliki angan-angan yang lain. Sehingga apa? Ketika angan-angan tersebut, keinginan kita yang kita dapatkan, akhirnya apa? Mendatangkan keputusasaan. Ya berujung apa? Takut miskin dan macam-macam. Makanya caranya itu tahu kita ridho atau tidak, ya kita tinggal tanyakan aja kepada diri kita masing-masing. Ketika Allah sudah memberikan banyak nikmat rezeki kepada kita, apakah kita menginginkan keinginan yang lain atau enggak? Ya, kalau memiliki keinginan, nah itulah di antara sebab seseorang diperbudak dengan dunia dan dikhawatirkan dia terkena waswas syaitan, khawatir terkait dengan masa depan atau takut dengan kemiskinan. Wallah alam bisawab. Ya, yang jelas itu mungkin yang Ana sampaikan. Bahkan tadi saya pagi nulis ya di saluran itu karena ingin mau membahas ini ya. Jadi saya nukilkan tadi tulisan pagi itu Ya. perkataan Syekh Sulaiman Rohili mengatakan apa? Rezeki itu tidak akan pernah membuat orang bahagia, tidak akan pernah membuatmu merasa tenang, kecuali kalau rezeki itu didapatkan dengan cara yang halal, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita semakin qanaah. Baru rezeki itu akan menenangkan kita. Kalau salah satu itu nggak ada, Hmm. nggak bahkan menenangkan, bahkan kita selalu takut miskin dan khawatir terkait dengan masa depan. Allah alam bisawab. Masya Ini Allah. ini yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi anak Amin. pribadi. Ilmunya bagi jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan kita, terutama dalam menuntut ilmu ya sebagai sarana agar kita supaya lebih cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Ya. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum barakallahu fikum. Oke. Ana izin Nah Ustaz. keluar. Ya, ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.